Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Joko Suharyanto, SE, MMCPOD, selaku dosen dari mata kuliah Organizational Behavior, serta teman-teman dari kelas MJ 604 yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, Sepri Malaika, akan mempresentasikan hasil dari tugas terstruktur dari mata kuliah Organizational Behavior tentang fenomena hybrid working. Pada kesempatan kali ini akan dibagi menjadi 6 bagian, yaitu pertama ada latar belakang, kedua teori motivasi, ketiga gaya kepemimpinan, keempat struktur organisasi modern, yang kelima ada komunikasi organisasi dan konflik, dan yang terakhir ada contoh dari organisasinya. Yang pertama itu ada latar belakang. Fenomena hybrid working merupakan perubahan fundamental dalam dunia kerja modern yang menggabungkan fleksibilitas kerja jarak jauh dan kehadiran fisik di kantor. Model ini berkembang pesat sejak pandemi COVID-19 dan kini menjadi bagian dari strategi organisasi untuk meningkatkan produktivitas, keseimbangan kerja dan kehidupan, serta efisiensi operasional. Yang pertama ini ada teori motivasi. Terdapat 6 teori motivasi. Yang pertama itu ada teori kebutuhan dari Abraham Maslow. Dalam hybrid working, kebutuhan dasar seperti keamanan kerja dan kenyamanan fisik tetap penting. Misalnya, fasilitas kerja di rumah dan keamanan data digital. Selanjutnya, dari kebutuhan sosial dan penghargaan dapat terpenuhi melalui interaksi tatap muka dan pengakuan dalam tim baik secara langsung maupun virtual. Dan yang terakhir itu kebutuhan aktualisasi diri. Nah, puncak dari aktualisasi diri ini dapat dicapai dengan fleksibilitas hybrid yang memungkinkan karyawan mengoptimalkan potensi mereka sesuai dengan preferensi kerja. Nah, kedua ini ada dari teori dua faktor dari Frederick Herzberg. Ada dua, yaitu faktor hygiene dan faktor motivator. Faktor hygiene seperti kondisi kerja yang nyaman, baik di kantor ataupun di rumah, kebijakan perusahaan yang jelas terkait hybrid working ini, dan kompensasi yang adil harus dipenuhi agar tidak menimbulkan ketidakpuasan. Hybrid working sebagai faktor hygiene memberikan kenyamanan kerja, fleksibilitas, dan efisiensi sehingga mengurangi adanya ketidakpuasan karyawan. Kemudian, untuk faktor motivator seperti pengakuan atas prestasi, kesempatan pengembangan karir, dan tantangan pekerjaan tetap harus ada untuk meningkatkan kepuasan dan motivasi karyawan dalam model hybrid. Nah, yang ketiga ada teori prestasi dari David McLean. Terdapat tiga, ada kebutuhan berprestasi, kebutuhan akan afiliasi, dan kebutuhan akan kekuasaan. Nah, hybrid working ini memungkinkan karyawan dengan kebutuhan prestasi tinggi untuk mengatur lingkungan kerja yang mendukung fokus dan produktivitas. Kebutuhan afiliasi dan kekuasaan juga dapat dipenuhi melalui interaksi tim yang terstruktur baik secara daring maupun luring, sehingga memotivasi pencapaian tujuan organisasi. Perusahaan ini perlu menyediakan platform bagi mereka yang menunjukkan kepemimpinan dan mempengaruhi keputusan terlepas dari lokasi fisik. Nah, kemudian ada teori penguatan dari William B. Werther and Kate Davis. Teori ini menekankan bahwa perilaku dapat diperkuat melalui penghargaan atau reward atau hukuman yang disebut punishment. Penguatan positif dalam bentuk pujian, bonus, atau pengakuan kinerja yang diberikan secara konsisten, baik dalam pertemuan tatap muka ataupun virtual, dapat memperkuat perilaku kerja produktif dalam hybrid working. Sebaliknya, penguatan negatif dapat digunakan untuk memperbaiki perilaku yang kurang sesuai. Ketika kinerja baik selama kerja hybrid diberikan penghargaan, maka perilaku positif itu akan semakin termotivasi. Yang kelima ada teori harapan dari Victor H. Froome. Hmm, ekspektasi ekspektasi jika karyawan percaya bahwa usaha dari rumah bisa menghasilkan kinerja baik dan kinerja itu diakui serta diberi reward itu dan rewardnya itu dianggap bernilai, itu akan menambahkan motivasi tinggi seorang karyawan terhadap pekerjaannya. Kemudian yang terakhir ada teori tujuan dari Edwin Locke. Edwin Locke ini menyatakan bahwa tujuan yang spesifik dan menantang bila disertai umpan balik akan meningkatkan motivasinya.
Kaitan dengan hybrid working ini, penetapan tujuan yang jelas dan menantang baik untuk kerja di kantor maupun remote dapat meningkatkan motivasi karyawan untuk bekerja hybrid. Feedback yang teratur dan pengakuan atas pencapaian tujuan juga mendukung dari motivasi ini. Selanjutnya, selanjutnya ada gaya kepemimpinan. Terdapat gaya Terdapat 4 gaya kepemimpinan modern yang cocok dengan hybrid working. Yang pertama itu ada kepemimpinan transformasional. Pemimpin transformatif menginspirasi, memberikan visi, dan memberdayakan karyawan, fokus pada pengembangan individu, membangun kepercayaan, dan mendorong inovasi yang penting ketika interaksi tatap muka terbatas. Kemudian ada partisipatif. Gaya kepemimpinan ini termasuk dalam teori Jones Owens yang menyebutkan bahwa tipe partisipatif ini merupakan tipe yang selalu mengajak secara terbuka para pengikutnya untuk berpartisipasi. Pemimpin mengajak tim terlibat dalam pengambilan keputusan penting dalam tim hybrid agar semua merasa dihargai meskipun berjauhan. Nah, yang kemudian itu ada kepemimpinan otonom. Memberikan otonomi kepada karyawan untuk mengelola waktu dan cara kerja mereka sangat penting dalam model hybrid. Pemimpin ini nantinya perlu mempercayai tim mereka dan fokus pada hasil, bukan pada jam kerja atau keberadaan fisik. Nah, yang terakhir ini ada kepemimpinan komunikatif dan adaptif. Komunika- Komunikasi yang proaktif, transparan, dan teratur menjadi lebih penting dari sebelumnya. Pemimpin harus memastikan semua karyawan mendapatkan informasi yang sama dan memiliki kesempatan menyuarakan pendapat mereka terlepas dari lokasi. Kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dan tantangan yang muncul dari model hybrid adalah kunci. Ini termasuk fleksibilitas dalam kebijakan, alat, dan strategi. Nah, kemudian ada struktur organisasi modern yang ada 4 struktur organisasi modern. Yang pertama itu struktur struktur datar atau flat. Hybrid working ini cenderung mengurangi hierarki formal karena interaksi yang lebih terdistribusi. Tim mandiri lebih mudah beroperasi secara hybrid. Kemudian ada struktur organisasi tangkas atau agile. Model hybrid mendukung prinsip-prinsip agile seperti kolaborasi lintas fungsi, siklus pengembangan yang cepat, dan adaptasi berkelanjutan. Kemudian ada struktur jaringan atau networked. Hybrid working secara inherent mendorong organisasi untuk berpikir sebagai jaringan kolaborator, bukan sebagai struktur piramida. Dan yang terakhir itu ada struktur berpusat pada tim, karena interaksi individual mungkin berkurang, fokus pada kinerja dan kohesi tim menjadi sangat penting. Nah, kemudian di sini ada komunikasi organisasi dan konflik. Dampak pada komunikasinya, komunikasi langsung lebih jarang, lebih banyak menggunakan tools digital seperti Zoom, Google Meet, dan lain-lainnya. Kemudian risiko miskomunikasi meningkatkan karena tidak semua pesan ditangkap dengan baik secara virtual. Kemudian pentingnya adanya komunikasi yang formal dan informal yang terjadwal. Dalam sisi potensi konfliknya, kecemburuan antara karyawan yang kerja dari rumah dan kerja di kantor, persepsi tidak adil dalam pembagian beban kerja atau akses ke informasi. Dan yang terakhir itu kurangnya interaksi sosial bisa menurunkan kohesi tim. Solusinya untuk mengatasi masalah tersebut, gunakan komunikasi yang transparan, jadwalkan pertemuan rutin, biasanya seperti bisa mingguan, bisa dengan cara huddle. Kemudian tetapkan aturan kerja hybrid yang adil dan konsisten. Dan fasilitasi kegiatan membangun tim meskipun secara virtual. Nah, kemudian di sini ada contoh organisasi hybrid working. Di sini ada Google, Telkom Indonesia, dan Unilever. Fenomena hybrid working dapat dipahami secara komprehensif melalui teori motivasi yang menekankan pemenuhan kebutuhan dasar hingga aktualisasi diri gaya kepemimpinan yang adaptif, struktur organisasi yang mendukung fleksibilitas, serta komunikasi yang efektif mengelola konflik. Untuk mengelola konflik, contoh perusahaan di atas ini menunjukkan keberhasilan penerapan model hybrid yang bekerja dengan baik. Yang pertama itu ada Google. Google ini
mengadopsi model hybrid, karyawan bekerja 3 hari di kantor, 2 hari remote. Terus kemudian menyediakan collaboration days dan membangun ulang kantor agar mendukung kerja fleksibel. Kemudian fokus pada kesejahteraan karyawan dan produktivitas berbasis output. Kemudian dari Telkom Indonesia, mereka mengadopsi kerja hybrid untuk tim IT, digital, dan marketing. Menerapkan sistem penilaian berbasis kinerja untuk kerja jarak jauh dan memanfaatkan platform internal seperti MySimbada dan YouMeetMe. Yang terakhir ada dari Unilever Indonesia, mereka mendorong pola kerja hybrid demi keseimbangan hidup kerja, mengintegrasikan kepemimpinan inklusif dan struktur kerja yang lebih gesit. Nah, baik kesimpulannya, fenomena hybrid working mencerminkan perubahan signifikan dalam dunia kerja modern yang menggabungkan fleksibilitas kerja jarak jauh dan tatap muka, serta berdampak luas pada cara organisasi memotivasi, memimpin, mengatur struktur, dan berkomunikasi. Dalam konteks teori motivasi, hybrid working mampu memenuhi berbagai kebutuhan karyawan. Gaya kepemimpinan yang efektif dalam sistem ini cenderung transformasional dan partisipatif karena menekankan kepercayaan komunikasi terbuka dan pemberdayaan. Struktur organik flat dan agile juga menjadi lebih relevan karena mendukung kolaborasi lintas fungsi dan responsivitas tinggi dalam lingkungan kerja yang tersebar. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.